Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3B, UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang istifham dan soal jawab. Yang pertama itu ada istifham. Sebagian ahli itu menyatakan bahwa istifham sama maknanya dengan istighbar, yakni meminta informasi. Nah, ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa istighbar itu adalah bertanya tentang sesuatu yang belum kita pahami, kemudian apabila pertanyaan itu diulang lagi, maka itulah yang dinamakan dengan istifham. Nah, ada watul istifham itu ada beberapa seperti hamzah, kaifa, kam, min, mangza, terus ada mata, aina, ai, dan lain-lain. Dan macam-macam istifham itu juga ada beberapa seperti istifham inkari, takriri, dan lain-lain juga. Dalam istifham ada beberapa kaidah. Tetapi di sini saya akan menerangkan salah satu atau salah dua kaidahnya. Kaidah kedua dari istifham itu berbunyi al-istifhamu al-inkari yakunu mutminan makna nafi. Yakni artinya istifham ingkari mengandung makna nafi atau peniadaan. Nah, seperti contoh kita ambil contoh dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 114 yang berbunyi وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Nah, jadi itu di sini ada kata man kan, garis bawahi. Nah, menurut tafsir Al-Azhar, lafadz waman atlamu itu adalah bentuk istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang berisi sanggahan keras. Nah, dalam ayat ini, Allah telah membela tempat-tempat beribadah atau masjid-masjid. Jadi, ada beberapa perbedaan pendapat yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Itu ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud itu kaum musyrik penduduk Mekah tatkala mereka itu menghalangi kaum muslimin beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah orang-orang Quraisy yang menghalangi Nabi Muhammad menunaikan sholat di dekat Ka'bah. Nah, jadi kata waman atlamu dan siapakah yang lebih zalim itu seperti kayak gimana ya? Kayak pertanyaan namun itu bentuk peniadaan. Maksudnya siapakah yang lebih zalim? Ya nggak ada. Ya memang orang itu, orang yang ingin melarang masjid-masjid untuk disinggahi, untuk orang-orang beribadah, untuk sholat, ataupun orang-orang yang mengaktifkan masjid tersebut. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka itu akan mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat akan mendapat azab juga. Jadi memang kaidah ini tuh kayak berfungsi penekanan. Pentingnya kaidah ini untuk memberitahu bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang ini yang menghalang-halangi orang untuk beribadah di masjid Allah, atau secara kasarnya itu kayak mematikan masjid, mematikan fungsi masjid itu berarti untuk meniadakan bentuk pertanyaannya. Memang nggak ada jawabannya, memang itulah. Kemudian menurut tafsir Al-Munir, tiada kezaliman
dan pelanggaran kesuciannya lebih keji daripada menghalangi beribadah di masjid-masjid umum dan berusaha merobohkannya atau menonaktifkan fungsinya nih. Apabila seorang muslim dihalangi datang ke masjid, ia boleh melaksanakan sholat dimanapun, ke arah manapun. Ia terhitung menghadap Allah karena apa? Karena memang barat, segala arah barat, timur, selatan, utara, itu kan Allah juga yang menciptakan. Jadi kalau mereka dihalang-halangi, mereka boleh melaksanakan sholat dimanapun, ke arah manapun. Yang penting mereka tetap menyembah Tuhan satu, yaitu Allah. Nah, istifham ingkari itu ialah pertanyaan yang dimaksud untuk menegaskan bahwa sesuatu yang ditanyakan itu tidak mungkin terjadi dan jawaban dari istifham ingkari ialah sesuatu yang pasti, yaitu penolakan atau peniadaan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya memang itu menegaskan seperti tadi, waman atlamu itu. Itu kan siapakah yang lebih zalim? Itu nggak mungkin terjadi. Maksudnya nggak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang ingin merobohkan masjid atau menghalang-halangi orang-orang yang ingin beribadah di masjid tersebut. Seperti itu. Bisa diulangi lagi pertanyaan dalam ayat tersebut, yakni tadi Al-Baqarah ayat 114, itu kan termasuk istifham ingkari yang mengandung arti nafi atau peniadaan. Makna yang terkandung dalam pertanyaan itu ialah bahwa tidak ada yang lebih aniaya atau zalim dari orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah dan berusaha merobohkannya. Nah, yang dimaksud merobohkan itu bukan hanya menghancurkan bangunannya, bukan, tetapi juga menghalang-halangi orang untuk mengaktifkan masjid Allah sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Kemudian ada contoh lagi masih dengan istifham, yakni kaidah kelima yang berbunyi idza dakhala arful istifham ala fi'li tawji afada taqrir ma huwa mutawakki'un wa asy'ara bi annahu kainun, yang berarti bila huruf istifham masuk ke dalam kata kerja taroji itu berarti menegaskan apa yang akan terjadi dan menyatakan bahwa hal itu pasti terjadi. Nah, fi'il taroji ini maksudnya mengharapkan atau segala ungkapan yang melukiskan keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu yang sangat disenangi dan merasa khawatir sekali apabila tidak memperoleh keinginan tersebut. Jadi huruf istifham yang biasanya bergandengan dengan fi'il taroji itu adalah hal. Nah, seperti dapat diambil contoh ini Quran surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Artinya Nabi menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang tetapi tidak akan berperang. Nah, ini kan ayat ini kan menceritakan tentang Bani Israel dulu yang dipimpin oleh Nabi Samuel dan mereka itu menginginkan seorang pemimpin untuk memimpin kaum mereka dalam berperang. Mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, pilihlah seorang pemimpin, angkatlah seorang raja atau pemimpin untuk memimpin jalannya perang. Pokoknya intinya mereka itu kayak ingin mewajibkan perang. Tetapi di sana Nabi menjawab, ngapain gitu diangkat seorang pemimpin. Padahal Nabi sudah tahu bahwa mereka itu pengecut dan mereka tidak mau perang meskipun perang itu diwajibkan dan meskipun akan diangkat pemimpin juga itu akan sia-sia, percuma. Menurut tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwasanya setelah kematian Nabi Musa, Bani Israel itu menginginkan seseorang untuk memimpin perang kelak. Namun pada dasarnya Bani Israel itu takut menghadapi musuh ketika berperang sehingga
pengangkatan pemimpin itu percuma saja. Nah, huruf istifham di sini yakni hal bertemu dengan fi'il taroji yaitu asa yang memiliki makna harapan, maka hal itu berubah menjadi hal merubah makna harapan menjadi makna paksa. Awalnya kan asa yang berarti harapan, pengharapan. Kemudian karena kemasukan hal itu berubah menjadi sesuatu yang pasti. Seperti tadi, mungkin sekali kalian diwajibkan berperang, tapi tidak akan berperang kan masih mungkin. Mungkin tidak akan berperang, tapi memang kenyataannya itu pasti mereka memang nggak mau berperang. Nah, sedangkan menurut tafsir Al-Munir, lafadz hal asaitum, susunan ini berbentuk istifham bahwa sesuatu yang diprediksi itu akan terjadi dan bahwa orang itu benar prediksinya yaitu tadi Nabi Samuel. Dalam ayat ini sekelompok orang dari Bani Israel itu meminta kepada nabi mereka yaitu Samuel untuk dipilihkan pemimpin untuk memimpin perang. Namun nabi tersebut memprediksikan bahwa enggan berperang meskipun mereka akan enggan berperang meskipun diwajibkan, dan ternyata benar. Ketika perang sudah diwajibkan atas mereka, mereka benar-benar tidak mau berjihad karena mereka memang memiliki sifat pengecut. Bani Israel memang seperti itu. Sudah ngeyel, uh, dikandani, dibilangin nggak mau tahu, tapi seperti itu suka ngotot. Nah, kaidah ini membuktikan bahwa kata kerja taroji yang bermakna harapan tadi berubah menjadi makna yang pasti karena ada huruf istifhamnya tadi, ada hal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kaidah soal jawab dalam Al-Quran. Soal wal jawab dalam Al-Quran itu ada beberapa pola, yaitu ada yang jawabannya itu bersambung atau mutasil dengan pertanyaannya. Nah, namun ada juga yang jawabannya itu terpisah atau munfasil. Kalau yang mutasil tadi itu contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 215. Nah, kalau yang munfasil contohnya itu ada di Al-Furqan ayat 7. Pertanyaannya di ayat 7, kemudian jawabannya ada di ayat ke-20. Nah, pada yang contoh soal jawab mutasil tadi kan ada di Al-Baqarah ayat 215 itu yang berbunyi As'alunaka ma'adha yunfiqun, itu pertanyaannya. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, kemudian dijawab As'alunaka ma'adha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina ila akhirih. Jawabannya, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang soal jawabnya pada Al-Furqan tadi ayat 7, pertanyaannya, jawabannya di ayat 20. Nah, pertanyaannya itu baik dalam satu surah maupun dua surah yang berlainan itu dapat dinamakan dengan munfasil, yakni terpisah. Maksudnya terpisah baik itu dalam satu surah ataupun di surat lainnya. Biasanya kan ada contoh juga pertanyaannya nanti misal di surat ini, terus jawabannya malah di surat yang lain seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya kan kaidah umum mengatakan bahwa pertanyaan harus sesuai dengan jawaban. Namun, dalam Al-Quran ditemukan kaidah lain yang menyatakan bahwa bentuk jawaban yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh pertanyaan. Nah, dalam kasus ini itu seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi Yas'alunaka 'anil ahillah. Itu pertanyaannya. Kemudian dijawab qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriya walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji.
dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, dalam tafsir Al-Azhar, jawaban Nabi itu tidak sesuai. Jawaban yang ada di dalam Al-Quran, maksudnya wahyu dari Allah kan disampaikan oleh Nabi, itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Nah, sahabatnya di sini tuh yang dimaksud kaum Ansor, Mu'ad atau siapa itu, hadisnya masih dhaif. Tetapi pokoknya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi seperti itu, ya salunaka anil hilal. Mereka menanyakan mengapa bulan begitu, bukan menanyakan faedah yang kita ambil dari keadaan bulan yang demikian kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jawaban Nabi itu sesuai dengan kedudukan beliau sebagai utusan Allah, yakni membimbing dan membawa petunjuk agama. Sebab tidaklah pantas atau tidak pada tempatnya atau makomnya jika kepada Nabi ditanyakan apa sebab bulan itu mula-mula halus kecil, laksana benang, lama-lama besar, jadi purnama, akhirnya kembali kecil dan halus seperti semula. Mengapa tidak tetap saja? Nah, menjawab pertanyaan seperti itu bukanlah kewajiban seorang nabi, bukan kewajibannya Rasul. Sebab itu, Nabi berikan jawaban yang sesuai dengan kewajiban beliau sebagai seorang Rasul. Nah, seperti yang kita tahu kan, menjawab pertanyaan seperti itu bukanlah kewajiban seorang nabi, karena Nabi bukanlah ahli falak. Sebab itu, beliau berikan jawaban yang sesuai tadi kan. Nah, maka beliau katakan bahwasanya bulan terbit dengan keadaan yang demikian itu membawa hikmah yang penting sekali bagi kita. Bulan sabit adalah untuk menentukan waktu bagi manusia. Dengan bulan yang demikian halnya, sesama manusia dapat menentukan janji. Dengan bulan demikian juga manusia dapat menentukan iddah perempuan setelah bercerai. Dengan bulan demikian manusia dapat menentukan berapa perempuan telah mengandung, dan dengan bulan yang demikian pula manusia dapat menentukan waktu puasa sampai kepada waktu hari raya dan mengeluarkan zakat sekali setahun sampai kepada waktu mengerjakan haji. Dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy mengatakan bahwa tidak salah bila Al-Quran menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban ilmiah, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu astronomi, yakni keadaan bulan seperti itu akibat peredaran bulan dan matahari serta posisi masing-masing dalam memberi dan menerima cahaya matahari. Tetapi bila jawaban ini yang disampaikan, di samping masalah yang lebih penting tidak terungkap, penjelasan menyangkut pertanyaan ini bukan merupakan bidang Al-Quran. Yang lebih wajar mereka ketahui adalah tujuan penciptaan bulan seperti itu, serta manfaat yang harus diperoleh dari keadaannya yang demikian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jawaban yang diberikan jawaban dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Karena jawaban yang seharusnya diberikan kan adalah bahwa bulan yang memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya yang tampak dan terang hingga terbitlah sabit. Apabila pada paruh pertama bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut, yang berarti muncul bulan sabit baru. Dan apabila berada di arah berhadapan dengan matahari, di mana bumi berada di tengah, akan tampak bulan purnama. Kemudian purnama itu kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai ke paruh kedua. Nah, dengan demikian sempurnalah satu bulan Komariah. Nah, keadaan bulan seperti jawaban yang di dalam Al-Quran tadi adalah untuk mengetahui waktu-waktu. Pengetahuan tentang waktu menuntut adanya pembagian teknis menyangkut masa yang dialami seseorang dalam hidupnya, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Semua harus digunakan secara baik dengan rencana yang teliti agar tidak berlalu tanpa diisi dengan penyelesaian aktivitas yang bermanfaat.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepada si penanya, yakni sahabat Ansor tadi, sahabat Nabi yang bertanya, bahwa jawaban itulah yang seharusnya dipertanyakan. Secara logika, pertanyaan itu seharusnya dijawab dengan menerangkan proses perubahan yang terjadi pada bulan tersebut, seperti yang telah dijelaskan tadi di atas. Namun, terhadap pertanyaan demikian itu, jawaban yang diberikan Al-Quran kepada mereka adalah beda pembahasan lagi, malah berupa penjelasan tentang hikmahnya. Dengan alasan untuk mengingatkan mereka bahwa yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah hikmah dari bulan sabit tersebut. Bukan seperti yang mereka pertanyakan tadi. Bukan alasan mula-mula bulan kenapa begitu, kenapa seperti ini. Itu kan Allahu a'lam. Nah, jawaban Al-Quran yang demikian itu bisa jadi karena ada asumsi lain bahwa yang dipertanyakan tidak terpaku pada bulan sabit semata, tapi juga menginginkan manfaat atau hikmah di balik kejadian yang demikian itu. Jika memang demikian halnya, maka jawaban Al-Quran itu tidak menyalahi kaidah umum yang berlaku. Dengan demikian, ada kesesuaian antara pertanyaan dan jawabannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, dapat diberikan kritik maupun komentar di video ini. Kemudian, semoga bermanfaat untuk kalian para pendengarnya. Dan terima kasih khususnya untuk dosen pengampu mata pelajaran kaidah kaidah statistika, yakni Wajah Ari. Semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.